Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita selesai menginstal Ubuntu, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua ya teman-teman, yaitu A-Panel. A-Panel sendiri merupakan salah satu kontrol panel web hosting open source yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan server dan berbagai layanan web. Nah, sebelum melakukan instalasi A-Panel, sebenarnya kita akan melakukan SSH terlebih dahulu menggunakan putih. Namun, karena kita belum mengetahui IP address server, maka kita perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke akun root terlebih dahulu, di sini kita akan mengganti password root. Nah, caranya itu teman-teman bisa mengetikkan sudo passwd root, lalu enter. Kemudian teman-teman masukkan password barunya, lalu ulangi lagi, dan ulangi lagi. Nah, oke. Setelah selesai, kita dapat masuk ke akun root menggunakan perintah sumin, lalu enter. Nah, sekarang kita sudah berada pada mode root, karena sebelumnya kita sudah menggunakan bridge adapter, maka Ubuntu akan otomatis mendapatkan IP address dari jaringan. Nah, untuk mengecek IP address, kalian dapat menggunakan perintah IPA. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini saya mendapatkan IP yaitu 192.168.1.7. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan SSH menggunakan putih. Nah, pada bagian hostname, masukkan IP Ubuntu yang sudah didapatkan sebelumnya ya teman-teman, yaitu di sini punya saya 192.168.1.7, kemudian untuk portnya 22, lalu untuk connection tipenya SSH, lalu bisa klik open. Nah, setelah itu kita login kita klik accept. Oke, lalu di sini kita login menggunakan username yang telah dibuat sebelumnya, lalu masukkan passwordnya. Nah, jika sudah berhasil login, kita bisa langsung masuk ke akun root menggunakan perintah sumin, lalu enter, dan masukkan passwordnya 123, enter. Nah, sekarang kita sudah berada di mode root dan siap melakukan instalasi AA Panel. Nah, kita dapat mengakses website AA Panel melalui yaitu aapanel.com. Kita bisa ketikkan yaitu aapanel.com. Enter. Nah, untuk menginstalnya, kita bisa klik install secara gratis di sini ya, teman-teman. Nah, lalu ini kita bisa scroll ke bawah hingga menemukan script instalasi untuk Ubuntu. Ini kita bisa salin script instalasi tersebut. Nah, oke. Nah, jika kalian belum login ke website Alpanel, biasanya proses copy harus dilakukan dengan cepat. Alternatifnya, kalian dapat login terlebih dahulu agar mudah menyalin script seperti saya tadi ya, teman-teman. Ini bisa langsung disalin. Nah, setelah script berhasil disalin, kita bisa kembali ke putih. Nah, di sini kita paste instalasi tersebut. Nah, pastikan scriptnya dipaste sesuai dengan yang ada di website panel ya, teman-teman. Lalu tekan enter. Kemudian muncul konfirmasi instalasi, kita pilih Y. Kemudian kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika instalasi berhasil, maka akan muncul informasi berupa link akses panel, username, dan password ya teman-teman. Kemudian ini kita bisa salin seluruh informasi tersebut dan simpan pada notepad atau tempat lain agar tidak hilang. Oke, kemudian kita bisa salin link panelnya. Kemudian ini kita bisa buka Firefox atau browser lain. Lalu klik enter. Nah, biasanya di sini itu akan muncul peringatan keamanan. Kita bisa pilih yang tingkat lanjut. Lalu di sini kita bisa Nah, setelah itu ini kita bisa login menggunakan username dan password yang diberikan oleh panel. Di sini username-nya yaitu kemudian passwordnya. Oke, lalu klik login.
Nah, jika berhasil login, kita bisa klik finish. Setelah berhasil masuk ke panel, nah di sini tuh akan muncul rekomendasi instalasi software environment. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu ada multi web server hosting dan single web server model. Nah, perbedaannya itu untuk yang multi web server hosting itu dia menggunakan beberapa web sekaligus, yaitu ada Nginx, Apache, lalu OpenLightspeed, lebih fleksibel untuk banyak website, tetapi lebih berat dan konfigurasinya lebih kompleks. Nah, sedangkan untuk yang single web server model, itu dia menggunakan satu web server saja, yaitu Nginx atau Apache. Nah, dia itu lebih ringan dan mudah dikelola, cocok untuk server ujian ChatGPT. Nah, kita direkomendasikan itu pilih yang single web server model atau Nginx karena lebih sederhana dan ringan ya teman-teman. Ini kita bisa scroll ke bawah. Lalu ini kita bisa pilih yang one click install. Nah, kemudian kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah menginstalasi panel selesai, berikut beberapa menu utama yang tersedia. Nah, di sini itu ada dashboard, menu utama yang menampilkan informasi server dan penggunaan resource. Lalu di sini itu ada website, itu dia digunakan untuk mengelola website yang ada di server. Kemudian ada database, itu digunakan untuk membuat dan mengelola database. Lalu ada security, itu berfungsi untuk pengaturan keamanan termasuk firewall serta pengaturan akses dan pemblokiran. Lalu ada files, digunakan untuk mengelola file dan mengunggah data website. Kemudian di sini kita scroll ke bawah ada App Store, itu digunakan untuk menginstal plugin atau deployment yang diperlukan. Kemudian ada setting, itu digunakan untuk melakukan berbagai pengaturan panel termasuk mengubah username dan password. Nah, di sini kita akan mengubah username dan password panel. Ini kita bisa masuk ke menu setting. Kemudian ini kita bisa scroll ke bawah hingga menemukan bagian panel user yang ini, lalu klik modify. Selanjutnya kita masukkan username baru sesuai keinginan. Nah, pada contoh ini saya akan gunakan nama saya. Lalu klik repeat, ulangi. Dan passwordnya. Nah, ini di sini kita juga akan mengubah password. Kita klik bagian modify, lalu masukkan password yang lama. Lalu ini kita bisa masukkan password baru sesuai keinginan. Di sini saya contohnya itu Kayla123. Lalu ulangi Kayla123, lalu konfirmasi. Oke, di sini proses sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita login kembali menggunakan username dan password yang baru. Oke, di sini saya login Kayla, lalu passwordnya Kayla123. Kalau klik login, kita ulangi. Nah, oke, di sini kita berhasil masuk kembali ke panel, berarti perubahan telah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan mencoba membuat database. Kita bisa klik database. Nah, lalu di sini kita bisa klik add database. Kemudian pada nama database-nya, contohnya itu di sini saya berikan nama Kayla. Lalu masukkan password sesuai kebutuhan. Kemudian kita bisa klik konfirmasi. Nah, sekarang database telah berhasil dibuat. Setelah database berhasil dibuat, kita akan masuk ke PHP MyAdmin. Nah, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu root password MySQL yang tersedia pada panel. Kita klik root password. Lalu ini kita bisa salin password tersebut. Kemudian kita bisa klik PHP MyAdmin, pilih yang public access. Ini kita bisa pilih tingkat lanjut. Lalu pilih yang ini. Nah, oke, pada halaman login PHP MyAdmin, kita masukkan username-nya root. Lalu masukkan root password MySQL yang tadi sudah disalin. Lalu masuk. Nah, jika berhasil, maka kita sudah masuk ke PHP MyAdmin. Sebelum membuat website, kita akan mengunggah file server ujian terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk.
ke menu Files. Kemudian di sini kita bisa buat folder baru, kita klik New Directory. Lalu beri nama folder sesuai kebutuhan. Pada contoh ini kita gunakan yaitu namanya aplikasi ujian online. Nah, karena folder tersebut sudah dibuat sebelumnya, maka kita tidak perlu buat ulang, teman-teman. Oke, di sini sudah dibuat. Lalu masuk ke folder tersebut. Kemudian bisa klik upload. Lalu ini kita bisa klik upload file. Nah, lalu ini kita upload file server ujian ChatGPT yang masih dalam bentuk file asli dan belum diekstrak. Nah, kita tunggu. Nah, setelah proses upload selesai, folder aplikasi ujian online atau folder ChatGPT akan tersedia pada server. Nah, setelah file berhasil diunggah, kita bisa masuk ke menu website. Kita klik Add Site. Nah, pada bagian domain name, kalian dapat menggunakan domain sendiri atau menggunakan IP address server. Nah, pada tutorial ini digunakan IP address dari server Alpanel. Nah, ini kita bisa isi gunakan IP kita. Lalu untuk website description-nya itu isi sesuai kebutuhan. Kemudian pada website Python, kita klik tombol pemilihan folder, kemudian arahkan ke penyimpanan, lalu klik ke folder aplikasi ujian, dan klik konfirmasi. Nah, untuk pengaturan lainnya seperti FTP, database, dan pengaturan lain, biarkan menggunakan konfigurasi default, lalu kita bisa klik confirm. Nah, sekarang website sudah berhasil dibuat. Nah, oke teman-teman, untuk pembahasan bab kedua, kita cukup sampaikan di sini terlebih dahulu. Pada pembahasan berikutnya, kita akan melanjutkan ke proses instalasi dan konfigurasi server ChatGPT. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.